Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, dalam kesempatan ini saya akan mencoba untuk membuat uji normalitas menggunakan Lily-Force. Nah, data berdistribusi normal itu ialah data yang secara nyata rata-ratanya sama dengan 0 dan simpangan bakunya sama dengan 1. Adapun data yang berupa distribusi normal itu adalah bentuknya seperti lonceng terbalik. Lalu kita akan coba mulai uji normalitas menggunakan uji Lily-Force ini. Bagaimana uji normalitas atau bagaimana mengetahui sebuah data berdistribusi normal atau tidak menggunakan Lily-Force. Langkah-langkahnya, pertama kita akan merumuskan hipotesis. Rumusan hipotesisnya itu harus H0-nya sama dengan sampel berasal dari populasi berdistribusi normal, dan H1-nya sampel tidak berasal dari populasi berdistribusi normal. Lalu alfanya sama dengan taraf nyata atau kita menggunakan 0,05 atau 5%. Baik, sebelum kita menguji normalitas menggunakan uji Lily-Force ini, kita harus mengurutkan data dari yang terkecil hingga yang terbesar, lalu mencari rata-rata dan simpangan baku sampel itu menggunakan Excel agar lebih mudah. Setelah itu kita akan menentukan angka baku dengan rumus Z sama dengan X dikurang X bar per simpangan baku. Selanjutnya, kita akan menghitung peluang FZ sama dengan FZ sama dengan PZ. Dengan begitu, kita juga menghitung proporsi yang lebih kecil dan sama dengan Z-nya dibagi dengan banyaknya angka, sehingga akan menemukan nilai SZ. Nah, ketika sudah menemukan nilai FZ dan SZ, maka kita akan mencari nilai mutlak dari FZ dikurangi SZ. Ini akan digunakan sebagai L hitung. Sehingga ketika sudah ada L hitungnya, kita akan membandingkan L hitung dengan L tabel atau Lily-Force tabel. Nah, dengan kriteria ujinya, tolak H0 jika L0 itu lebih besar dari L tabel, atau L hitung lebih kecil dari L tabel, maka berdistribusi normal. Berikut kita memiliki data 15 siswa. Masih acak. Nah, apakah data berikut berdistribusi normal? Kita akan melanjutkannya menggunakan Microsoft Excel. Kita masuk di Excel, kita masukkan data yang kita miliki tadi, lalu kita urutkan terlebih dahulu data tersebut menggunakan sort and filter ini, A sampai Z, lalu data akan muncul seperti ini. Jadi data terkecil 54 dan data terbesar 80. Lalu kita akan mengisi Z. Nah, Z ini yaitu dengan rumusnya X dikurangi X bar atau rata-rata per S simpangan baku. Pertama kita mencari X barnya dulu, yaitu rata-ratanya dengan menggunakan rumus sama dengan average. Ini kita ambil data dari teratas sampai ke bawah, lalu enter. Nah, ini adalah rata-ratanya. Lalu simpangan bakunya dengan menggunakan rumus sama dengan ST, standar deviasi, sama dengan tadi kita ambil data dari atas sampai bawah, enter. Nah, berikut kita sudah memiliki data rata-rata dan simpangan bakunya. Kita akan menggunakan font yang sama supaya terlihat. Berikutnya kita masukkan ke dalam rumus Z ini. Z sama dengan X dikurangi X bar per S. Nah, di sini kita menulis sama dengan X pertama dikurang X bar yang tadi rata-rata sudah kita hitung ini. Nah, karena ini nanti akan ditarik ke bawah, jadi kita gunakan
tanda seperti dolar ini untuk memisahkan kolom dan barisnya. Tidak lupa kita memberikan tanda kurung karena nanti setelah ini kita akan membagi dengan S dengan simpangan bakunya. Maaf, dibagi garis miring dengan simpangan baku ini, dan simpangan baku juga kita akan tarik ke bawah, jadi kita menggunakan dolar di bagian J dan 8-nya. Lalu rumusnya menjadi seperti ini. Kita enter saja. Nah, untuk Z yang pertama ini kita sudah menemukan nilainya. Lalu kita langsung tarik saja ke bawah. Baik, cukup. Ini untuk nilai Z-nya. Berikutnya kita akan mencari nilai FZ, yaitu nilai peluang dengan menggunakan rumus F sama dengan norms distribusi, NORMS, distribusi dari Z yang pertama. Kita langsung enter. Kita telah menemukan untuk yang X1. Nah, untuk berikutnya kita tarik lagi sehingga kita sudah menemukan semua nilai FZ-nya. Nah, sekarang kita akan mencari nilai SZ atau nilai proporsi terhadap banyaknya data. Ketika menghitung atau mencari nilai SZ ini, kita perlu memperhatikan Z-nya ini pada kolom Z. Nah, untuk kolom Z yang bernilai negatif 1,29 dan seterusnya itu ada 2 data. Jadi kita menggunakan rumus sama dengan 2 dibagi banyaknya data. Datanya ada 15. Jadi 2/15. Untuk baris yang kedua masih sama karena masih negatif 1,295 dan seterusnya, sehingga sama dengan 2/15. Untuk nilai negatif 1,18 hanya 1, sehingga setelah 2 kita masuk 3, sama dengan 3/15 data seluruhnya. Nah, lalu yang keempat ini ada beberapa. 0,613 ini ada 1, 2, 3, 4. Ada 4. 4 dengan yang tadi 3 jadi 7. Sama dengan 7 dibagi 15. Sama halnya yang di bawahnya sampai ke bagian kolom yang ke-7. Sama dengan 7/15. Sama dengan 7/15. Nah, berikutnya 0,4 ini ada 2 juga dengan bilangan yang sama. Jadi kita ambil 7, 8, 9. Sama dengan 9/15. Sama dengan 9/15. Nah, ini juga sama. Setelah 9 ada 2, berarti 11. Sama dengan 11/15. Sama dengan 11/15. Untuk yang ini sama juga. Artinya ini 11, 12, 13. Sama dengan 13/15. Sama dengan 13/15. Nah, untuk yang ini beda. Jadi sampai 14 aja. Sama dengan 14/15. Dan yang terakhir artinya 15/15. Nah, kita sudah memiliki nilai SZ-nya. Selanjutnya, kita akan mencari nilai mutlak FZ dikurangi SZ. Pada nilai mutlak ini kita dapat menggunakan rumus pada Excel sama dengan ABS. Nah, ada yang ini FZ dikurangi SZ. Dikurang SZ. Enter. Lalu kita copy ke bawah. Baik, dari
semua nilai ini kita akan mencari nilai maksimalnya, dan di sini kita sudah sediakan kolomnya dengan rumus sama dengan maksimal dari X1 sampai X bawahnya, enter. Untuk nilai maksimalnya adalah 0,197. Nah, artinya nilai maksimal ini adalah L hitung pada sampel yang kita cari yang berjumlah 15 ini. Kita tulis di sini 0,197. Nah, adapun L tabelnya akan kita cari pada L tabel uji Lilith Force ini. Nah, tadi kita mencarinya dengan menggunakan alfa 0,05 pada jumlah sampel 15. Jumlah datanya 15. Nah, artinya kita mengambil data yang ini, 0,220. Kita masukkan 0,220. Nah, ketika datanya seperti ini, L hitung kurang daripada L tabelnya, maka ini datanya berdistribusi normal. Ini adalah keputusan tadi yang kita tetapkan di sebelumnya. Mungkin cukup sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.